Halo, ketemu lagi. Mari kita lanjut dari video sebelumnya. Dari video sebelumnya kita hanya bisa merancang atau memasang material komponen. Lalu bagaimana cara mengakses data dari masing-masing page? Di sini saya sudah membuat dua page, yaitu dosen dan mahasiswa. Maunya saya ketika menu ini diklik, masing-masing page tadi akan di load ke dalam ini. Oke, perhatikan di indeks. Oh ya, ini di navbar, maksudnya di sidebar seperti ini. Ini kan setelah ngeklik ini nggak close sendiri. Maunya saya ketika diklik akan close sendiri. Maka tinggal klik di sini. Oke. Ini tanpa draggable. Draggable ini maksudnya berguna untuk di Android. Ketika digeser ke kanan maka akan keluar, digeser ke kiri maka akan masuk. Oke, kita reload, kita coba klik. Oke, lalu untuk menampilkan page-nya kita harus mendefinisikan suatu fungsi klik, maksudnya suatu event bikin kelas ya, masing-masing nama menu L aja, terus menu L. Lalu di dalam ready ini ketika device siap maka menu L akan didefinisikan dengan event klik. Ketika diklik akan menampilkan di dalam ini. Nah, kita bikin konsol log apakah berjalan dengan baik. Berjalan. Oke, kita reload maka di konsol akan tampil berjalan. Oke, siap. Lalu bagaimana cara menampilkan masing-masing ini agar codingnya teratur atau rapi? Saya bikin file baru dengan nama file fungsi JS, taruh di dalam record aja. Nama sudah ada. Oh ya, sebelumnya saya memang sudah buat, tapi ini masih kosong kok, replace aja. Di dalam ini saya mau buat sebuah fungsi ajak, jadi nanti kita tinggal makainya itu di setiap elemen-elemen, tinggal panggil fungsinya. Oke, function rect, terus di dalam ini ada dolar ajak. Ini merupakan dari jQuery URL. Coba ya view. Enggak, ini aja dulu. Terus sukses function. Jadi gini logikanya, alurnya. Ini merupakan URL yang akan dipanggil, dan ini ketika data sudah dipanggil maka akan diapakan. Misalkan mau di load ulang atau gimana, terserah kalian. Di sini saya bawa parameter URL dan fungsi. Nah, fungsi ini ditaruh di dalam sukses supaya ketika selesai maka fungsinya akan dijalankan. Lalu ini ganti dengan URL. HP bunyi. Terus setelah URL mana nih? Oh ya, fungsinya lupa. Ini kan ada sukses. Sukses ini tetap membawa elemen yang dipanggil, maksudnya tetap membawa konten yang dipanggil. Misalkan yang dipanggil dosen, maka konten ini akan dibawa dan dimasukkan ke dalam variabel ini. Misalkan saya kasih nama C, berarti ini sudah terisi konten. Lalu bagaimana cara mengolahnya?
masukkan ke dalam ini, ke dalam fungsi. Jadi nanti fungsi yang saya buat maka akan membawa parameter ini. Kita simpan, lalu keluar ke ini. Nah, coba ya, rect, terus view mahasiswa HTML, terus fungsinya gini. Tadi kan dia bawa parameter tuh, ini konten yang dibawa dimasukkan ke dalam fungsi, sedangkan fungsi ini merupakan parameter ini, sedangkan parameter ini dihasilkan dari ini. Jadi otomatis parameternya ditaruh di sini biar bisa mengolahnya saya konten lah atau apa kon gitu ya. Terus mau diapakan kon ini? Coba tampilkan ke dalam konsol berhasil apa enggak. Kita masuk ke dalam ini kon, kita reload. Red is not the face. Panggil dulu ya. Fungsi reload for mahasiswa, for dosen, ya kan? Ini kan isinya for tadi, for mahasiswa, for dosen. Jadi ini sudah sukses memanggilnya menggunakan fungsi. Sekarang bagaimana cara mengolah apabila klik mahasiswa, maka mahasiswa saja yang keluar, maka dosen saja yang keluar. Ini kan yang tadi mahasiswa semua yang keluar tuh, for mahasiswa sampai 2 kali, sekalipun klik yang mana tetap mahasiswa. Nah ini mahasiswa juga, jadi setiap menu itu masing-masing nanti. Jadi kita akan membuat ini menu secara dinamis. Kita tambahkan atribut dengan nama URL, bebaslah terserah kalian, tapi nanti samakan. Terus di dalam URL ini kasih mahasiswa, terus di sini URL kasih dosen. Nah di dalam ini tinggal olah. Saya akan buat variabel baru di sini, var URL, terus di this terus atribut URL. Jadi kalau kalian menggunakan nama lain dan bukan URL, maka di sini harus sama, harus bukan URL juga. Nah ini this maksudnya gini, kalau kalian klik menu kelas menu L yang ini, maka this ini kepemilikan yang diklik. Kalau misalkan kalian nggak menggunakan div, menggunakan menu L, maka baris yang paling atas yang akan dipanggil yang berkelas menu L, pokoknya yang paling atas, sekalipun klik ini tetap yang paling atas. Jadi gitu. Jadi kalau di sini sudah berkepemilikannya, misalkan klik ini berarti ini sudah miliknya ini, klik ini sudah miliknya ini gitu. Jadi kita coba tampilkan konsol log apakah berhasil, URL sudah di load, URL mahasiswa oke, berhasil sudah. Kita masukkan ke dalam ini mahasiswa, ini tambahkan. Jadi secara dinamis sudah dilakukan. Ini kan sudah membawa kontennya tadi, tinggal mengolahnya. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Kita buat konten baru di sini di bawah navbar. Kita buat wadah baru untuk penampungan ketika menu diklik. Ini kan sudah ada ID konten, jadi tinggal dimasukkan ke dalam ID konten HTML kon. Nah reload, kita coba for mahasiswa. Ini kan udah masuk. Lalu selanjutnya
kita masuk ke menu mahasiswa. Saya akan membuat sebuah menu. Ketika ngeklik di sini for mahasiswa, di sini ini ada menu untuk penambahan data. Oke. Terus bagaimana cara menambah data menambah menu di sini? Kita bisa langsung buat di sini secara button begini, atau kerja sendirilah. Namun saya akan memanfaatkan aktivis yang saya buat yang ini. Sebelumnya kalian panggil dulu kelas yang ada di dalam directory ini kelas main, panggil c kelas main js, lalu masuk ke mahasiswa script. Untuk menjalankan aktivis ini, yang mana ya tadi? Yang ini. Maka kita harus memanggil kelasnya, lalu kita manfaatkan di dalamnya. Var aktif, ini cuma variabel, lalu objeknya activity, lalu kita coba apakah berhasil di load. Aktif set navbar, activis not defined, masa iya ya? Kok error ya? Coba kita lihat lagi di sini index, lalu oh iya, ini kan ada di luar. Terus reload data mahasiswa, nah sudah ada di atas. Tapi kok ini ada di atasnya ini, kenapa nggak ada di bawahnya? Nah, kita masukkan ke dalam konten saja. Kita baca di sini ada apa aja yang di sini. In HTML, oh ini string HTML akan dimasukkan ke elemen string HTML default body. Oh, jadi dia memang defaultnya body. Oke, terus untuk mengubahnya tinggal aktif in HTML terus konten, jadi dia otomatis masuk ke konten. Biar ini ngeklik otomatis, saya di sini tambahkan trigger. Apa nih? Trigger klik. Jadi otomatis dia ngeklik sendiri ketika di roller. Nah, terus mahasiswa kenapa tadi for dosen. Oh, tadi saya nambahkannya URL mahasiswa. Ini kan sudah ada di bawahnya. Lalu menu ini kok ada ya? Kita disable back button, boleh saya back button.
Untuk membuat menu, ini lupa ya, cara membuat menunya seperti ini. Kalian menggunakan array, terus di dalam array ini ada ID buttonnya, misalkan B1. Terus untuk label klik saya. Terus di sini ada on click function, maka dia ketika diklik akan menjalankan apa, seperti itu. Jadi saya akan membuat sebuah menu di sini, aktif menu, ID, add, terus label, tambah, terus on click function, ditambah slot. Nah, lalu bagaimana untuk bagaimana untuk memberikan fungsi ketika tambah ini diklik? Saya akan membuat modal, jadi saya akan panggil var. Jadi gini ya, saya tidak akan membaca ininya saja, tidak akan mau baca. Jadi nanti kalian baca sendiri di sini fungsinya apa, kegunaannya bagaimana. Terus ya udah itu aja. Terus di sini saya akan melanjutkan, ketika tambah diklik akan membuka modal now, modalnya modal dialog, terus di dalam ini ada yang namanya modal konten. Kita kasih konten untuk form, komponen form, wow, ini aja kayaknya asik nih. Langsung seperti ini aja, nggak apa-apa. Terus ini saya tutup. Terus kita coba modal open. Ini ganti 12. Fine.
seperti itu. Loh, tombolnya untuk tombolnya kita tambahkan modal sama seperti tadi, menu, array, objek, terus ID, save, label, simpan, terus complete function, simpan. Ini menjalankan fungsi simpan. Saya akan membuat fungsinya di sini, simpan. Ambil data dari input ID icon prefix. Kok ini ya, icon prefix sama icon telepon. Oke lah, gak apa-apa. Berarti ini var nama dipanggil dari icon prefix var, maksudnya itu value, terus var tlp sama seperti ini, icon telepon file. Pahamlah maksudnya kak ya. Terus masuk selanjutnya, kita akses datanya dengan perintah kita cek, kasih validasi aja, nama sama dengan kosong, or tlp sama dengan kosong, maka itu yang ditekan else, maka menyimpan. Ini kasih dialog aja biar lebih keren. Kasih seperti ini. Biar gini aja ya. Ini saya kasih ke dalam fungsi aja. MSG. Terus tag dimasukkan ke dalam tag. Jadi tinggal menggunakannya MSG, tidak boleh kosong. Terus untuk memasukkannya ke database ya, saya di sini menggunakan database SQLite, class SQLite. Terus di sini tinggal nambah var SQL new SQLite. SQL, oh ya lupa, config C, bisa langsung di dalam ini, bisa gini aja. Terus untuk ini kalian harus nama latihan, terus nama versi 1 lah. Lat. Oh iya lupa, ini kan tabelnya masih belum ada, jadi gini saya pindahkan ke indeks aja, ini ke indeks,
terus saya taruh paling atas. Nah, atau enggak gini aja, semuanya saya pindah aja ya, saya taruh di luar semua, saya taruh di indeks semua, jadi kita ke file-file lain ini tidak perlu memanggil lagi. Var, terus itu apa ini ya, pembuatan database-nya SQL accept, terus data. Di sini ada query create table if not exist. If not exist tabel, terus nama tabelnya adalah mahasiswa, terus di dalam ini ada nama, saya kasih integer primary key, terus auto increment, terus yang kedua ada telepon, kasih tag aja, maaf ini ada npm apa ya, id lah gitu biar nggak ribet-ribet, ini kan cuma contoh. Terus nama tag, terus ini kan banyak query ya, jadi kita perlu data ini dibuat secara array. Terus bikin copy paste, create table if not exist dosen, id, nama, telepon, terus lah gitu aja. Di sini kasih perintah jika data selesai, done, error, r, msg, re, message, done, udahlah itu aja. Kita coba jalankan .r tipe property transaction of the event. Paling ini yang salah ya, oh iya, kita ulangi lagi. Mungkin dari ini yang berpengaruh, saya ganti 2 kali sepak lekor kali sepak lekor. Ini kok error ya, oh ini kan manggil mahasiswa. Ini paling nggak pengaruh. Apanya ya, astagfirullah, gua lupa cu. SQL connect. Nah di sini nggak ada connectnya ya, jai. Nah kita coba application,
masuk SQL. Nah, dosen, mahasiswa. Oke, kita masuk sudah. Sekarang kita lanjut ke mahasiswa. Nah, SQL kan tadi sudah dibuat di indent, jadi kita nggak perlu buat lagi, kita tinggal jalankan eksekusi, terus data, terus query insert untuk mahasiswa, ada nama apa tadi, ada nama sama telepon, terus values kita tanda tanya value ini bersifat bertipe data array. Ini kan ada tanda tanya 2, jadi ini indeks 0, indeks yang ke 1. Misalkan banyak sampai ke belakang, itu tetap terurut dari 0, 1, 2, 3. Jadi ini untuk nama dan untuk telepon gitu. Terus kalau selesai, kasih perintah error biar kelihatan errornya di mana nanti. msg message. Kalau down function, maka ini akan menutup modal ditutup, terus juga enggak modal aja ditutup. Kita lihat, kita coba jalankan tambah data Avan, telepon, simpan. Kita cek di sini mahasiswa Avan, masuk. Untuk menampilkan datanya di sini tinggal jalankan atau buat fungsi dulu, function view. SQL lagi, accept, terus data, query, select from mahasiswa, terus udah, value nya nggak usah, tapi di sini kasih after ini di dalam query, bukan di luar query, di dalam query. Jadi ketika query ini selesai diproses, maka after ini dijalankan function r. Nah, after ini membawa parameter array datanya yang sudah ditemukan, misalkan console log r. Nah, ketika dijalankan, maka view tampil. R objek data, itu kan ada ID Avan. Terus bagaimana cara mengolahnya? Kita akan menampilkan data ke berbentuk ini, bingung macam ini aja ya. Oke, yang ini aja. Jika r-length th di atas 0 artinya ditemukan, maka
oh enggak, ini aja. HTML ini saya taruh di sini, terus di dalamnya saya buang ini view mahasiswa, terus ini saya ambil after for i in r, terus view mahasiswa penentu, terus ri nama. Jadi setelah modal selesai, view akan ditampilkan. Kok malah banyak gini ya? Gampang. Setelah selesai, tuh datanya jangan lupa kosongkan dulu biar ngeloadnya secara dari awal bersih. Oke sih, selesai sudah. Mungkin hanya ini saja dulu. Untuk video selanjutnya silahkan ditunggu, karena waktunya sudah cukup panjang, sampai setengah jam. Bye.